Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rifatul Hasanah. Saya dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan reformasi Indonesia. Dampak reformasi Indonesia. Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah Indonesia, mengubah pola hubungan warga negara menjadi lebih demokratis, transparan, dan partisipatif. Era ini menandai berakhirnya pemerintah otoriter Orde Baru dan memulai transisi maju sistem demokrasi yang mengutamakan kebebasan, hak asasi manusia, serta rotasi kekuasaan secara damai. Berikut adalah evaluasi mengenai dampak reformasi dan arah perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Dampak positif reformasi. Pengubahan tatanan demokrasi politik. Sistem multipartai diberlakukan kembali memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan kompetitif. Pemilu demokratis. Pemilihan umum termasuk pemilihan langsung kepala desa atau pilkada menjadi mekanisme utama pengisian jabatan publik. Kebebasan berpendapatan dan pers. Hilangnya pembungkaman pers dan kebebasan berekspresi yang lebih tinggi, yang sebelumnya sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Amandemen Konstitusi. Dilakukan amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan eksekutif, memperkuat legislatif. Desentralisasi atau otonomi daerah. Pemindahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tantangan dan dampak negatif atau problematika. Munculnya demokrasi elitis. Pengamat nilai demokrasi era reformasi cenderung dikuasai oleh elit politik atau oligarki, di mana substansi demokrasi untuk kesehatan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Konflik sosial dan etnik. Turunnya otoritas pusat yang kaku awalnya memicu ketegangan horizontal dan konflik etnik atau agama di beberapa daerah. Arahan perkembangan demokrasi saat ini. Demokrasi prosedural vs substantif. Saat ini demokrasi Indonesia dinilai masih kuat dalam prosedur atau pemilu berjalan rutin, namun masih berjuang dalam kualitas substansial, kualitas kebijakan penegakan hukum. Partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, namun masih perlu diimbangi dengan kebebasan sipil yang sehat. Tantangan hukum dan kelembagaan. Fokus utama kini adalah meningkatkan efektivitas, efisien, dan keadilan dalam sistem peradilan serta lembaga negara. Kesimpulan, reformasi berhasil membuka pintu kebebasan dan mengubah Indonesia menjadi negara demokratis. Namun, arah perkembangan demokrasi ke depan masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam meminjam demokrasi substantif yang tidak hanya prosedural tetapi juga menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.